pelaksanaan anggaran. 5.2 Hubungan antara SKPD dan SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 5.3 Akuntansi belanja SKPD. 5.4 Akuntansi pendapatan SKPD. 5.5 Akuntansi pendapatan SKPD. 5.6 Menyusun laporan keuangan SKPD. Materi pertama, dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, sedangkan di pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA SKPD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014, dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA disusun secara rinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Siklus penyiapan DPA SKPD. Pertama, pejabat pengelola keuangan daerah paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan mengirim pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD. Kedua, setelah menerima pemberitahuan dari pejabat pengelola keuangan daerah paling lambat 6 hari kerja Kepala SKPD membuat rancangan DPA SKPD. Ketiga, tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA SKPD. 4. Rancangan DPA SKPD disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah menjadi DPA SKPD. 5. Setelah disahkan menjadi DPA SKPD, diserahkan ke SKPD paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal pengesahan. 6. DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Sistem akuntansi Pemda. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hubungan antara SKPD dan SKPKD selaku bendahara umum. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kedua, pejabat pengelola keuangan daerah. Ketiga, pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Keempat, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kelima, pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Keenam, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Tugas-tugas para pejabat pengelola keuangan daerah. Pertama, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut. Pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah. Ketiga, menetapkan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang. Keempat, menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran. Kelima, menetapkan pejabat dan yang bertugas memungut penerimaan daerah. Keenam, menetapkan pejabat yang bertugas mengelola utang dan piutang daerah. Ketujuh, menetapkan pejabat yang bertugas mengelola barang milik daerah. Kedelapan, menetapkan pejabat yang bertugas menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran. Kedua, koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang pertama, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD. Kedua, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. Ketiga, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Keempat, tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat pengawas keuangan daerah. Kelima, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain mempunyai tugas koordinasi, sekretaris daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, memimpin TAPD.
Kedua, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. Ketiga, menyebutkan pedoman pengelolaan barang daerah. Keempat, memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran. Kelima, melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah. Keenam, koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada kepala daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Kelima, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 4. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Kepala SKPD selaku PPA atau PB mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Ketiga, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Keempat, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 5. Menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran. 6. Memungut penerimaan bukan pajak. Ketujuh, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. 8. Menandatangani surat perintah membayar atau SPM. 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. 10. Mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya yang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 5. Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran atau pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang telah menunjuknya. Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Kedua, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. 6. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penata usaha keuangan SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK. 2. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan, surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan, dan SPP, LS, gaji, dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. 3. Melakukan verifikasi SPP. 4. Menyiapkan SPM. 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 6. Melaksanakan akuntansi SKPD. 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 7. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kepala daerah atas usul PPKI menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tersebut adalah pejabat fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO atau Home Office and Branch Office. Dalam hal ini, PPKD mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau Home Office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang atau Branch Office.
Dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak atau parent and subsidiary dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut. A. PPKD, SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri melainkan satu kesatuan. B. Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income atau dalam pengertian profit. C. SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Akun rekening koran PPKD merupakan akun ekuitas di tingkat SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari pemerintah daerah, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dari pemerintah daerah melalui mekanisme transfer. Akuntansi belanja SKPD. Belanja langsung adalah belanja yang diselenggarakan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi A. Belanja pegawai, B. Belanja barang dan jasa, C. Belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi A. Belanja pegawai, B. Belanja bunga, C. Belanja subsidi, D. Belanja hibah, E. Belanja bantuan sosial, F. Belanja bagi hasil dengan provinsi, kabupaten, kota, dan desa, G. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan desa, H. Belanja tak terduga. Belanja operasional. 1. Belanja diakui dalam periode berjalan. 2. Pengukuran belanja dicatat dan didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir tahun perlu penyesuaian atas jumlah belanja non-modal yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas. Belanja modal. 1. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. 2. Pengukuran belanja dicatat didasarkan pada jumlah kas yang dikeluarkan. Akuntansi transaksi belanja pada SKPD. 1. Kewenangan SKPD untuk laporan operasional dalam transaksi belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi A. Belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, B. Belanja langsung yaitu 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja modal. 2. Transaksi belanja dicatat oleh pejabat penata usahaan keuangan. Transaksi belanja dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Transaksi belanja SKPD dilakukan dengan cara yaitu A. Pembayaran dengan SP2D UP-GU-TU, B. Pembayaran dengan SP2DLS. Akuntansi pendapatan SKPD. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Dana perimbangan atau pendapatan transfer. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 3 huruf A, sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut. Pertama, pajak daerah. Kedua, retribusi daerah. Ketiga, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan orang lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer terdiri dari 3 dana yaitu: pertama, pendapatan dana bagi hasil atau DBH,
Kedua, dana alokasi umum atau DAU. 3. Dana alokasi khusus atau DAK. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten kota. 4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya. Ketentuan penerimaan pendapatan. 1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. 2. Semua pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 3. SKPD dilarang memungut pendapatan selain sesuai dengan kewenangannya yang diatur berdasarkan Perda. 4. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang merupakan pendapatan daerah. 5. Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintah atau SAP. 6. SKPD dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran atau belanja, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan dan pengukuran pendapatan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hal atas pendapatan tersebut. Akuntansi pendapatan SKPD. 1. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang tidak berfungsi yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Dokumen sumber yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Surat tanda setoran atau STS. 2. Surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. 3. Surat ketetapan pajak retribusi daerah atau SKRT. 4. Surat tanda bukti pembayaran dan surat tanda bukti penerimaan lainnya. Menyusun laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan, yaitu meliputi 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas. 4. Pencatatan atas laporan keuangan. A. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, atau defisit. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pendapatan. 2. Belanja. 3. Transfer, surplus, atau defisit. 4. Pembiayaan. 5. Surplus atau defisit. 6. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. B. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. A. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. B. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. C. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. C. Laporan arus kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut. 1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. 2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. D. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian. 2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka atau on the face laporan keuangan. 5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan pada lembar muka atau on the face laporan keuangan. Terima kasih menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa, dah.